Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 2 tentang kode etik DPR. Sebelum kita kode etiknya, lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari DPR. DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang pemilihannya sebagaimana Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan melalui pemilihan umum berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPR dari anggota partai politik atau parpol. Pada awal masa kemerdekaan, lembaga-lembaga yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 belum dibentuk. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah KNIP. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun, pembahasan sebuah RUU harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 Ayat 2. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Ya, oke baik. Saya pemateri ketiga akan melanjutkan terkait dengan pemaparan fungsi dan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dalam fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat ini sendiri, dia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ada tugas dan fungsi DPR secara legislasi, kemudian ada tugas dan fungsi DPR secara wewenangnya, dan yang ketiga ada tugas dan fungsi DPR secara anggaran, dan kemudian ada tugas-tugas lain dari DPR itu sendiri. Kemudian saya akan membacakan poin pertama dari tugas dan fungsi DPR sebagai legislasi. Jadi di sini DPR memiliki wewenang itu yang pertama adalah nasional atau prolegnas. Kemudian yang kedua adalah menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD. Yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden atau DPD. Yang selanjutnya, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Yang selanjutnya, menyetujui dan tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. 2, 3. Ya, jadi itulah tugas dan fungsi DPR sebagai legislasinya. Kemudian kita next ke poin pembahasan yang kedua mengenai tugas dan fungsi DPR dalam fungsi anggarannya itu sendiri. Jadi DPR yang pertama, dia berfungsi untuk memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN. Kemudian yang kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian yang selanjutnya adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan persetujuan terhadap pemindatanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Kemudian yang selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu terkait dengan fungsi pengawasan DPR itu sendiri. Jadi dalam fungsi pengawasan sendiri ini, DPR memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait dengan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemakaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Oke, sekarang selanjutnya kita masuk pada tugas dan fungsi DPR yang terakhir, yaitu di samping dari ketiga fungsi tadi, DPR memiliki tugas dan wewenang lain.
Yang pertama adalah menyerap, menghimpun, dan menampung dan menindaklanjuti terkait dengan aspirasi rakyat. Kemudian yang kedua adalah memberikan persetujuan kepada presiden untuk yang pertama menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal yang pertama, pemberian amnesti dan abolisi. Kemudian yang kedua, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait dengan calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden. Kemudian yang terakhir adalah memilih tiga orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke presiden. Demikian pemaparan materi dari saya alihkan kepada moderator dan materi selanjutnya akan dibacakan. Baik, langsung saja kepada materi selanjutnya mengenai kode etik DPR. Kode etik di sini adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional yang tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar, salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan perbuatan apa yang harus dihindari. Dalam menjalankan kewenangan sebagai anggota DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setiap anggota DPR berkewajiban untuk yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Yang kelima, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketujuh, menaati tata tertib dan kode etik. Yang kedelapan, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain. Yang kesembilan, menyerap dan menghimpun aspirasi konsisten melalui kunjungan kerja secara berkala. Yang kesembilan, menyerap dan menghimpun aspirasi. Yang kesembilan, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Yang ke-10, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan penanggung-jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Adapun dalam menjalankan kewajiban sebagaimana ketentuan tadi, anggota DPR juga wajib untuk menaati kode etik, yang dimana ketentuan mengenai kode etik DPR telah dilegalkan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015. Adapun ruang lingkup dari kode etik tersebut antara lain mengenai yang pertama kepentingan umum, yang kedua integritas, yang ketiga hubungan dengan mitra kerja, yang keempat akuntabilitas, keterbukaan dan konflik kepentingan, yang kelima mengenai rahasia, yang keenam kedisiplinan, yang ketujuh hubungan dengan konstituen atau masyarakat, yang kedelapan perjalanan dinas, yang kesembilan independensi, yang kesepuluh pekerjaan lain di luar tugas kedewanan, yang ke-11 mengenai hubungan dengan wartawan, yang ke-12 hubungan antar anggota dan kelengkapan DPR, yang ke-13 hubungan dengan tamu di lingkungan DPR, yang ke-14
etika di persidangan, dan yang terakhir mengenai hubungan dengan tenaga ahli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurmala Hairatul Sofi yang akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang pelanggaran sanksi yang didapatkan oleh DPR, yaitu terdapat pada pasal 20. Yang pertama itu 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh anggota merupakan pelanggaran kode etik. Yang kedua, pelanggaran ringan adalah pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak mengandung pelanggaran hukum. Yang kedua, tidak menghadiri rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang sebanyak 40% dari jumlah rapat paripurna dalam satu masa sidang atau 40% dari jumlah rapat alat kelengkapan DPR dalam satu masing sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan praksi atau ketua kelompok praksi. Kemudian yang ketiga, menyangkut etika pribadi dan keluarga atau menyangkut tata tertib rapat yang tidak diliputi media massa. Kemudian yang ketiga, pelanggaran sedang adalah pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagai berikut. Untuk yang pertama, mengandung pelanggaran hukum. Kemudian yang kedua, mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh MKD. Yang ketiga, mengulangi ketidakhadiran dalam rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% dari jumlah rapat paripurna dalam satu masa sidang atau 40% dari jumlah alat kelengkapan DPR dalam satu masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan praksi atau kelompok praksi setelah sebelumnya mendapatkan sanksi ringan. Kemudian yang keempat itu menyangkut pelanggaran tata tertib rapat yang menjadi perhatian publik. Yang pertama, pelanggaran berat adalah pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh MKD. Kemudian yang kedua, melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian yang ketiga, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah. Kemudian yang keempat, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian yang kelima, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian yang keenam, tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau yang terakhir, terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Baik, itulah pemaparan dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku pemateri terakhir. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari teman kelompok saya. Di sini saya akan membahas terkait dengan pelanggaran kode etik DPR dan sanksinya. Di sini saya akan membahas terkait dengan sanksinya dulu. Di sini ada 3 sanksi: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Adapun sanksi ringan yaitu teguran tertulis dan teguran lisan. Kemudian sanksi sedang, pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan. Terus sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat
3 bulan atau pemberhentian sebagai anggota DPR. Kemudian di sini saya akan membahas terkait dengan pelanggaran kode etiknya. Di sini ada 2 pelanggaran, yaitu korupsi dan sering tidak hadir bertugas. Apabila anggota DPR tidak hadir 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah, maka ini tergolong dengan pelanggaran yang berat, sanksi yang berat. Kemudian terkait dengan korupsi. Korupsi kita tidak bisa ukur apakah dia akan terkena sanksi ringan, sanksi sedang, ataupun sanksi berat. Ini tergantung bagaimana MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, yang menentukannya di sidangnya, seperti itu. Mungkin itu saja terkait dengan pelanggaran kode etik DPR dan sanksinya. Saya selaku kelompok 2 di sini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Rakyat naik mersi.